Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Po. Masih semangat pada hari ini? Masih. Baik sekali anak-anak Bapak mempunyai semangat dan sukacita yang sungguh luar biasa. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tantangan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa. Izinkan Bapak untuk memimpin doa ya anak. Ya, Pak. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, naungan-Mu, serta nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari-Mu Bapa hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar untuk memahami tentang tantangan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Semoga tantangan-tantangan yang ada dapat kami lewati, dapat kami hadapi dengan hati yang sabar, dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Ya Bapa, kami serahkan seluruh proses perjalanan hidup kami, seluruh proses pelajaran kami pada hari ini. Sudilah kiranya Engkau memimpin hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran atau materi kami pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Joshua? Riko? Mungkin Siska ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Bentar, Pak. Ini, Pak, tentang membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan, Pak. Sangat tepat. Materi kita minggu lalu adalah membangun bangsa dan negara yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, anak-anak bangsa, bagi kita seorang pelajar, bagaimana kita dapat membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan tersebut? Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, negara yang berdaulat, negara yang adil, dan negara yang makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cita-cita bangsa Indonesia sangat mulia kalau kita berpikir. Karena apa? Karena bangsa Indonesia bercita-cita mau membangun bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang berdaulat serta adil. Ini merupakan salah satu contoh-contoh bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Tuhan sendiri memberikan teladan kepada kita dengan keadilan, teladan kita dengan mau membantu orang lain, mau menolong orang lain. Ini merupakan suatu teladan yang patut kita contohi. Salah satu teladan yang dapat kita tiru di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, kita menerapkan sikap jujur, sikap adil di tengah-tengah kehidupan kita. Adapun visi bangsa Indonesia yaitu mewujudnya masyarakat Indonesia yang damai, masyarakat Indonesia yang demokratis, masyarakat Indonesia yang berkeadilan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu visi yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mempunyai pola pikir, kita harus mempunyai tujuan agar kita dapat membangun bangsa dan negara yang maju, bangsa dan negara yang adil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, ini menjadi pertanyaan kita, pertanyaan Bapak juga, pertanyaan teman-teman juga, bagaimana cara kita, bagaimana sumbangsi kita dalam membangun pemerintah, dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Ini menjadi pertanyaan serta refleksi pribadi kita dalam mewujudkan negara Indonesia yang maju, negara Indonesia yang adil serta makmur. Oke anak-anak, Bapak akan menunjukkan ada 3 gambar. Gambar apa, Pak? Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Ini ada 3 gambar ya. Nah, yang ini merupakan gambar tentang bencana alam, gempa bumi. Gempa bumi ini menghancurkan rumah-rumah masyarakat. Gambar yang kedua adalah rumah yang kumuh, rumah yang tidak layak dihuni. Lalu yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang busung lapar, anak-anak yang sedang tidak punya orang tuanya. Ini merupakan permasalahan atau hambatan yang sering terjadi di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang adanya COVID. COVID ini merupakan salah satu bencana nasional. Karena apa? Karena sudah berjuta-juta masyarakat Indonesia, karena sudah berjuta-juta yang telah meninggal
yang telah terjangkit virus corona ini. Oleh sebab itu, peran kita sebagai pelajar, peran kita sebagai masyarakat Indonesia adalah bersama-sama, bergotong royong, bersolidaritas dalam membangun keadilan, dalam membangun keakraban satu sama lain dengan penuh cinta kasih. Oke anak-anak, ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Bapak ingin bertanya, poin yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah apa pandangan kamu terhadap tantangan atau permasalahan yang terjadi pada saat ini, seperti bencana alam, gempa bumi, kemiskinan, faktor ekonomi juga. Lalu bagaimana pandangan kalian dalam menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin Riko bisa jawab. Menurut kamu, menurut pikiran kamu? Gak bisa, Pak. Berarti selama ini kamu kurang belajar ya, Riko? Ini belum. Ya, berarti Riko selama ini kurang belajar. Kenapa dia tidak tahu? Riko yang main terjadi. Pak, Riko sama Joshua main terus Pak. Ya, begitulah karena sering main, akhirnya lupa dengan pelajaran. Nah, mungkin Siska bisa jawab Siska. Ulangi Pak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa pandangan kamu terhadap tantangan atau permasalahan yang terjadi saat ini? Kalau menurut saya Pak, ini terjadi ketimpangan Pak di negara ini, di mana di daerah-daerah tertentu masih kurangnya perhatian pemerintah Pak. Ya, sangat tepat. Bagus sekali jawabannya. Beri tepuk Dan tangan. seharusnya ini pemerintah lebih peduli Pak terhadap daerah-daerah yang seperti ini Pak. Berarti menurut Siska itu pemerintah kurang peduli ya dengan terjadinya masalah-masalah seperti ini, atau Lebih memperhatikan lagi Pak. baik sekali ya. Mungkin benar ya apa yang disampaikan oleh teman kita Siska. Pada saat ini mungkin bukan pemerintah tidak peduli terhadap masyarakat miskin, terhadap ketimpangan sosial. Bukan pemerintah tidak peduli, namun karena faktor infrastruktur. Karena apa? Karena pemerintah sekarang sudah mau berdaya saing, mau membangun negara Indonesia yang maju dan negara Indonesia yang sejahtera. Pak, Ya, silakan Siska. ini negara ini di daerah mana Pak? Ini terjadi di Palu. Waktu itu terjadi adanya gempa bumi lalu disusul dengan tsunami. Akhirnya terjadilah kerusakan yang parah seperti ini. Dan waktu itu Bapak nonton berita ya anak, itu pemerintah sangat berpartisipasi dalam membangun kembali kota Palu yang sudah hancur. Dengan apa? Dengan membantu subsidi makanan, dengan membantu berupa beras. Ini merupakan salah satu contoh pemerintah mau memperhatikan masyarakatnya yang terjadi bencana alam. Ini salah satu poin plus yang patut kita hargai. Lalu yang kedua, adanya kemiskinan, rumah yang tidak layak huni. Ini sangat terjadi di Ini kota-kota di besar. Jakarta ya Pak? Ya, ini di Jakarta. Karena apa?
Di Jakarta itu banyak sekali penduduknya padat. Jadi rumahnya kadang-kadang di kolong jembatan, rumahnya kadang-kadang ya seperti ini, tidak layak ini. Kasihan Pak. Tetapi apa? Pemerintah mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sangat jelas dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang makmur, yang adil, yang sejahtera. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya tentang bagaimana cara kamu mencari peluang sebagai umat Katolik dalam membangun negara dan bangsa yang dikehendaki Tuhan. Mungkin Christian bisa jawab, Christian? Apa Pak pertanyaannya Pak? Ya, Bapak ulang ya. Didengarkan ya, Christian? Ya Pak, ini Sandro ngajak ribut Pak. Ya, Sandro. Dalam belajar kita harus saling menghormati. Ya Pak. Bagaimana cara kamu ya, Christian, mencari peluang sebagai umat Katolik dalam membangun negara dan bangsa yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana menurut kamu ketika ada bencana alam, ketika ada kemiskinan, itu bagaimana kamu sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Kristus, bagaimana cara kamu mencari peluang dalam membangun negara yang maju, negara yang adil, negara yang sejahtera? Ya, yang pertama kita awali dulu dengan doa. Ya, terus Yang kedua, kita jalani saja dengan sesuai dengan ajaran. Saya Pak. Putri Pak. Yo, Putri aja Pak. ya, jawaban Tian itu ya sangat ada baiknya. Bapak sangat mengapresiasi. Karena apa? Karena Tian berani mengucapkan apa yang dia pikirkan. Ini merupakan salah satu poin plus. Beri tepuk tangan untuk Tian loh. Mungkin Putri ada. Pak, kalau menurut saya kan di Alkitab kan dibilang harus saling membantu kepada yang membutuhkan. Ya, Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, kita ikut membantu Pak, mungkin ikut menyumbang ketika terjadi bencana dan mematuhi peraturan pemerintah Pak, sesuai dengan prosedur pemerintah. ya, sangat tepat, sangat Ikut bagus. mendoakan juga Pak, Oh, sebagai didoakan. umat Katolik, Ya, sangat tepat. mendoakan saudara-saudara. Ya, sangat bagus. Ini merupakan jawaban yang sangat bagus. Kita beri apresiasi buat Putri. Bagus. Ya, benar apa yang dikatakan Putri. Putri tadi mengatakan bahwa di kitab suci menjelaskan bahwa kita sebagai umat Katolik untuk saling membantu satu sama lain, untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Karena Yesus sendirilah yang telah mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada Bapak, untuk saling membantu, untuk saling menolong satu sama lain. Ini merupakan salah satu hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, yaitu dengan mewujudkan rasa cinta kasih, mewujudkan perasaan tolong-menolong dan membantu satu sama lain yang sedang kesusahan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini
yaitu kita dapat menganalisis tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai umat Katolik saat ini berdasarkan masalah-masalah sosial yang sedang terjadi pada saat ini. Masalah-masalah sosial yang terjadi pada saat ini sudah jelas di depan mata kita, yaitu terjadinya ketimpangan sosial, terjadinya virus corona yang merenggut banyak masyarakat kita yang meninggal, banyak masyarakat kita yang terinfeksi, banyak orang-orang yang menjadi pengangguran. Karena apa? Karena virus corona telah merajalela di bangsa kita. Oleh sebab itu, sebagai umat Katolik, kita dikehendaki Tuhan untuk saling membantu, untuk saling tolong-menolong. Sangat gampang, sangat sederhana yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar, yaitu saling membantu teman satu dengan teman yang lainnya. Ini merupakan salah satu contoh kita dalam mewujudkan bangsa dan negara yang adil, bangsa dan negara yang mempunyai peri kemanusiaan, yang mempunyai kesadaran solidaritas kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita, tujuan materi kita pada pagi hari ini adalah menganalisis peluang-peluang umat Katolik untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Kita sebagai umat Katolik, kita harus berani membaca peluang. Kita harus berani menganalisis apa yang sedang terjadi, apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa dan negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah dapat menjelaskan ajaran gereja tentang tantangan dan peluang dalam membangun bangsa dan negara. Ini merupakan ajaran gereja tentang membangun peluang untuk membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur. Ini merupakan salah satu contoh kita sebagai umat Katolik untuk mempunyai gerakan-gerakan, inovasi-inovasi yang baru dalam mewujudkan bangsa yang maju, dalam mewujudkan bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Lalu yang keempat, yaitu kita mampu menjelaskan tentang usaha-usaha untuk menghadapi tantangan dan peluang untuk ikut terlibat aktif dalam membangun bangsa dan negara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai umat Katolik harus mampu. Kita harus mempunyai usaha-usaha untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada saat ini, seperti virus corona. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, khususnya bagi kita umat Katolik. Apakah ketika terjadi virus corona ini, hilangkah rasa solidaritas kita? Hilangkah rasa cinta kasih kita pada sesama dengan adanya virus corona itu? Tidak. Tuhan menghendaki kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu satu sama lain, yaitu dengan apa? Dengan rasa cinta kasih. Cinta kasih ini merupakan teladan dan hukum pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk saling mengasihi.
Oke anak-anak, Bapak minta untuk Siska membacakan artikel 64. Semuanya apa, Pak? Ya, artikel 64 kamu bacakan semuanya ya Siska. Baik, Pak. Krisis ekonomi telah lama membelit masyarakat Indonesia pada umumnya. Inti persoalannya adalah kebijakan perekonomian pemerintah hanya untuk mengejar target produksi, sementara masyarakat Indonesia dikorbankan demi keuntungan perekonomian sektor formal. Untuk masalah kemiskinan secara ekonomi tersebut, Konsili Vatikan mengajarkan bahwa makna tujuan yang paling inti produksi itu bukanlah semata-mata bertambahnya hasil produksi, bukan pula keuntungan atau kekuasaan, melainkan pelayanan kepada manusia. Mana lagi ya? Lanjut Siska. Yakni manusia seutuhnya dengan mengindahkan tata urutan kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun tautan ini. Pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti 291. Hidupnya di bidang intelektual, moral, rohani, dan keagamaan. Katakanlah manusia siapa saja, kelompok manusia manapun juga dari setiap suku dan wilayah dunia. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilaksanakan menurut metode-metode dan kaidah-kaidahnya sendiri, dalam batas-batas moralitas, sehingga terpengaruhlah rencana Allah tentang manusia. Harapan konsili itu jelas, perekonomian mesti terutama mengabdi kepentingan perkembangan manusia, sehingga titik berat perkembangan ekonomi bukan sekedar keuntungan semata-mata. Disinilah tantangan sekaligus sebagai peluang bagi umat Katolik dan umat beragama dan berkepercayaan lainnya untuk mengembangkan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ya, terima kasih Siska. Dalam artikel ke-64 menjelaskan bahwa krisis ekonomi telah membelit bangsa Indonesia sejak lama. Tetapi yang patut kita cermati, yang patut kita refleksikan dalam kehidupan kita, yaitu ada pernyataan dalam Konsili Vatikan kedua tentang mengajarkan bahwa makna tujuan yang paling inti bukan produksi, bukan semata-mata bertambahnya hasil manusia seutuhnya dengan mengindahkan tata urutan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya maupun tuntutan-tuntutan pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Bukan itu yang Konsili Vatikan mau tekankan kepada kita, tetapi bagaimana kita melihat makna dan tujuannya manusia yang seutuhnya adalah mengindahkan tata-tata kebutuhan-kebutuhan jasmani, yaitu dengan apa? Dengan saling tolong-menolong satu sama lain. Oleh sebab itu, Konsili Vatikan kedua mengharapkan kepada kita seorang umat Katolik, seorang Kristiani, kita semua diajak untuk mempunyai harapan, yaitu perekonomian masih terutama mengabdi kepentingan perkembangan manusia, sehingga oke anak-anak, dibuka buku ya, artikel ke-76. Ya, Pak. Ya, Bapak akan membacakan ya, didengarkan ya anak-anak. Ya, Pak. Situasi etika politik di Indonesia masih carut marut. Gereja Katolik perlu memperjuangkan agar politik tidak hanya dipahami secara pragmatis,
sebagai sarana untuk mencari masyarakat, mencari kekuasaan dan kekayaan, melainkan sebagai suatu jeripaya untuk membuat transformasi situasi umum. Masyarakat yang kacau menjadi masyarakat yang tertata dan mampu menciptakan kesejahteraan umum. Relasi gereja dan negara untuk kepentingan terwujudnya kesejahteraan umum dinyatakan oleh konsili sebagai berikut. Negara dan gereja bersifat otonom, tidak saling tergantung di bidang masing-masing. Akan tetapi, keduanya atas dasar yang berbeda saling melayani panggilan gereja, panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. Pelaksanaan itu akan lebih efektif jika negara dan gereja menjalin kerjasama yang sehat dengan mengindahkan situasi setempat dan sesama. Sebab panggilannya untuk kehidupan kekal. Gereja yang bertumpu pada cinta kasih Sang Penebus, makin meluaslah keadilan dan cinta kasih, yaitu dengan mewartakan kebenaran Injil dan dengan menyinari semua bidang manusiawi melalui ajarannya dan melalui kesaksian umat Kristen. Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warga negara. Oleh sebab itu, kita semua harus mempunyai kerjasama untuk membangun bangsa dan negara yang adil dan bangsa negara yang makmur. Oke anak-anak, Bapak ingin membagi kelompok ya. Di sini kan ada 21 murid ya, berarti satu kelompok 7 murid. 7 orang, satu kelompok 7 orang. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Riko, kita aja Riko. Berarti nanti Riko, Tia, Christian, sama Sandro, sama Bobby, sama siapa lagi ya itu? Yang di belakang? Santi Pak, Santi. Belo Ya, Petrus, Santi. Belo. Sama Pino. Iya Pino ya. Nanti kalian jadi satu kelompok. Jojo. Oh ya, sama Jojo juga. Berdiskusi ya, nanti dibagi ya. Sama Jen Pak. Tugas kelompoknya yaitu adalah Abi. apa pesan yang kamu dapatkan dari artikel tersebut. Nanti ditulis ya, siapa ketua kelompoknya nanti ditulis ya, yang ketua kelompok ditulis. Lalu pertanyaan yang kedua, tindakan apa yang dapat kamu lakukan dalam melihat hambatan dan peluang umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada 2 pertanyaan. Minggu depan Bapak akan bertanya ya, nanti kita akan berdiskusi bersama untuk membahas materi ini. Nanti Bapak minta ketua kelompoknya untuk mencatat soal-soalnya, lalu mencatat siapa anggota-anggotanya, lalu minggu depan kita akan berdiskusi bersama. Berarti ini tugas rumah ya Pak, PR Pak? Ini tugas rumah, tugas kelompok. Nanti dibentuk. Jo, nanti ke rumah aku Jo. Ya. Ke rumah aku Jo. Ya, nanti dibentuk ya. Jangan lupa minggu depan kita akan praktek dan berdiskusi bersama. Remo Pak. Oke anak-anak, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami suatu krisis secara fundamental dan menyeluruh. Banyaknya masalah yang
yang berupa hambatan, tantangan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Ditambah lagi masalah-masalah bencana alam yang memang sudah menjadi bagian dari alam kita. Apalagi saat ini terjadi virus corona atau bahasa gaulnya, bahasa kerennya COVID-19 yang sangat merajalela di dunia ini. COVID-19 menjadi bencana dunia. Karena apa? Semua negara di dunia terinfeksi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mulai dari krisis ekonomi yang tidak kunjung berhenti, sehingga berdampak pula pada krisis sosial dan politik yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kita semua harus dituntut, kita semua harus mempunyai inovasi, kreativitas dalam memecahkan masalah-masalah atau ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Dengan apa? Dengan rajin belajar, dengan mempunyai sesuatu mindset untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Banyak sekali umat Katolik di Indonesia sebagai bagian dari integral dari bangsa Indonesia tentu saja ikut bertanggung jawab atas krisis yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tantangan juga bagi kita umat Katolik. Karena itu, tantangan yang ada dapat menjadi peluang bagi umat Katolik untuk ikut merestorasi, untuk ikut merubah agar menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Ini merupakan salah satu hal yang sungguh luar biasa sebagai kita umat Katolik untuk merubah bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan saling toleransi, saling menghormati satu sama lain, saling membantu, saling tolong menolong, saling mengasihi. Mengasihi bukan satu sama lain atau mengasihi kita sesama agama, tetapi mengasihi kepada semua orang. Walaupun dia itu beda suku, beda agama, beda etnik, tetapi kita mengasihi sama rata seperti Yesus sendiri mengasihi kita. Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II mengajarkan antara lain gereja yang bertumpu pada cinta kasih Sang Penebus, yaitu menyumbangkan bantuannya supaya di dalam kawasan bangsa sendiri dan antara bangsa-bangsa makin meluaslah keadilan dan cinta kasih. Sangat jelas Yesus menghendaki kita semua untuk mempunyai cinta kasih, mempunyai jiwa cinta kasih Sang Penebus untuk menyumbangkan bantuan kita, baik berupa materi, baik berupa tenaga, kepada sesama bangsa Indonesia. Maka dari itu meluaslah keadilan, meratalah cinta kasih kita kepada sesama dengan kasih Yesus sendiri. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan. Oke anak-anak, coba buka buku ya, artikel 76. Baik, dengarkan ya, Bapak akan membacanya ya. Situasi etika politik di Indonesia
masih carut-marut. Gereja Katolik perlu memperjuangkan agar politik tidak hanya dipahami secara pragmatis sebagai sarana untuk mencari kekuasaan dan kekayaan, melainkan sebagai suatu jeripaya untuk membuat transformasi situasi masyarakat yang kacau menjadi masyarakat yang tertata dan mampu menciptakan kesejahteraan umum. Relasi gereja dan negara untuk kepentingan terwujudnya kesejahteraan umum dinyatakan oleh konsili sebagai berikut, yaitu negara dan gereja bersifat otonom, tidak saling bergantung di bidang masing-masing. Akan tetapi keduanya atas dasar yang berbeda melayani panggilan gereja menjalin kerjasama yang sehat serta dengan mengindahkan situasi setempat dan sesama. Sebab manusia tidak terkungkung dalam tata duniawi saja, melainkan juga mengabdi kepada panggilannya untuk kehidupan gereja yang bertumpu pada cinta kasih Sang Penebus. Makin luaslah keadilan dan cinta kasih dengan mewartakan kebenaran Injil, dan dengan gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warga negara. Nah, anak-anak, dalam artikel ke-76 ini sangat jelas untuk kita refleksikan, yaitu dengan oke anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai. Cukup sekian ya. Oh anak-anak didengarkan ya. Bapak minta jangan lupa minggu depan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk presentasi ya. Kita akan nanti berdiskusi bersama tentang tugas yang Bapak berikan tadi. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk membaca kembali artikel ke-64 sama artikel ke-76. Disimak ya. Nanti minggu depan Bapak akan bertanya itu. Oke anak-anak, semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kita menjadikan bangsa dan negara Indonesia yang maju, bangsa negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Amin Pak. Oke, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, Bapak minta siapa yang mau doa? Ada yang mau pimpin doa? Mungkin Ini Pak. Christian mungkin bisa pimpin doa? Tidak bisa Pak. Ayo, pokoknya Bapak sudah mau tahu. Bapak minta Christian untuk memimpin doa. Oke. Kita siapkan hati ya, hati dan pikiran. Kita hening sejenak. Ayo Christian, mulai doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antara segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. dalam nama Bapa dan
Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Pak.